Ya. Katodanya adalah ini 0,34 dikurangi E anoda, anodanya adalah kasus ini adalah CD menjadi CD2+. Tapi karena reaksinya reduksi, kita cari reaksi reduksinya, yaitu CD2+ menjadi CD. Ya, karena selalu potensial itu merujuk pada potensial reduksi, meskipun reaksinya oksidasi, kita cari reaksi reduksinya. Kalian nggak akan menemukan reaksi dari CD menjadi CD2+. Yang ada adalah CD2+ menjadi CD. Dikurangi minus 0, seperti itu. Ya, dijawab ini. Oke, sama saya ada pertanyaan? Nah, ada satu habit ya di SMA setahu saya, itu adalah SL sama dengan E katoda ditambah E anoda, tapi E anodanya dibalik. Ya, itu adalah dan habit ini ternyata ketika saya juga dapat saya ambil mata kuliah di sini ya tentang korosi ya. Ya profesornya nyampein memang ada dua habit itu bahwa ada yang nulis SL sama dengan E katoda ditambah E anoda. Ada yang nulis gitu. Tapi ini dibalik. Ya. Tapi di pembahasan lain ditulisnya seperti ini. Jadi kita gunakan secara konsisten bahwa Excel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. Kita nggak menggunakan ini. Ya, karena memang tidak ada data potensial oksidasi standar, yang adalah data potensial reduksi standar. Oke, tetapi nanti jangan heran kalau misalnya kalian ketemu dengan dari jurusan lain, ketemu dari kampus lain, ketemu dari bidang lain, mereka menggunakan ini. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan memprediksi bagaimana reaksi redox itu spontan berdasarkan potensial sel. Nah, kalau tujuan kita membuat reaksi redox ini agar kita bisa memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan. Ya kan? Karena ini yang akan menjadi dasar dari baterai. Kita ingin memanfaatkan energi listrik yang dihasilkan. Jadi reaksi ini harus spontan. Ya, reaksi ini harus spontan. Kalau nggak spontan, kita nggak akan mendapatkan energi. Justru kita harus memberikan energi ke dalam sistem. Nah, kalau kita bicara tentang kespontanan, spontan itu selalu merujuk pada delta G. Ya, atau kalau dalam keadaan standar dia akan delta G standar. Dan kita udah bahas di semester sebelum UTS, ini bisa kurang dari 0, bisa lebih besar dari 0, bisa sama dengan 0. Kalau bisa kurang dari 0 maka dia spontan, ya kan? Kalau dia lebih besar dari 0 maka dia tidak spontan. Kalau dia sama dengan 0 maka dia tepat equilibrium. Nah, di SMA dulu juga pernah dibahas sel itu bisa spontan, bisa tidak spontan, bisa dia equilibrium. Nah, kalau di SMA ini kan sel lebih besar dari 0, ini sel kurang dari 0, ini sel sama dengan 0. Nah, jadi ada hubungan sebenarnya antara delta G dan sel. Jadi ada hubungan antara delta G dan sel. Nah, hubungannya bagaimana? Nah, kita udah bahas bahwa delta G itu adalah energi maksimum yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan oleh sistem. Ya, kalau reaksi spontan. Ya. Jadi delta G maksimum yang diberikan oleh sistem itu adalah delta G. Nah, kerja itu kalau teman-teman ingat materi semester 1 ya. Apa yang dimaksud dengan kerja? Oke, ini saya coba tanya deh. Sekarang tanggal 6 ya? 6, sekarang tanggal 6.
NIM 6 siapa? Oke, saya cek sih. NIM 6. Halo, ada yang NIM 6? NIM 6? Nggak ada orangnya? Perkuliahan. NIM 6. NIM 6. Aurel. Ada Aurel? Aurel? Oke. Nah, kita ganti yang lain. 16. Afan. Ada Afan? Afan? Hadir, Pak. Oke. Apa yang dimaksud dengan kerja? Mas, ingat? Kerja adalah suatu apa ya? Dalam konteks ini ya, termodinamika ya, bukan dalam konteks kita kehidupan sehari-hari lah. Apa ya? Nggak ingat, Pak. Hari deh, nanti kita coba kaitkan dengan termodinamika. Apa kalau Afan suruh kerja, nah kerja itu apa? Kerja itu ini, Pak, apa? Kegiatan melakukan sesuatu. Kegiatan melakukan sesuatu. Oke, kegiatan melakukan sesuatu. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, sebentar. Nah, kalau di fisika, ya kerja itu adalah kita melakukan sesuatu, namanya gaya. Ya, ini sesuatu dan ada perpindahan delta X lah. Ini adalah hasil. Ya. Jadi gaya dikali perpindahan itu adalah kerja kalau secara kerja mekanik ya di fisika. Makanya dikatakan kerja jika ada hasilnya. Kalau nggak ada hasilnya, maka secara termodinamika, secara mekanika kita dianggap nggak bekerja. Misalkan ini jalan, terus ada tiang listrik gitu ya. Nah, teman-teman dorong nih tiang listrik ini, ya dari pagi sampai petang, dorong sampai keringetan segala macam, tapi tiang listrik ini tidak bergeser walaupun 1 mili, maka teman-teman dianggap tidak bekerja. Ya, berarti harus ada hasil kalau di secara termodinamika dan secara fisika. Nah, kalau secara termodinamika, kan kalau di termodinamika kan kita jarang yang melihat delta X itu apa. Kita biasanya adalah kerja adalah perpindahan energi selain karena perbedaan suhu. Jadi kalau ada energi berpindah yang disebabkan bukan karena perbedaan suhu, maka kita sebut sebagai kerja. Kalau disebabkan perbedaan suhu, maka kita sebut sebagai kalor. Ya, jadi ada dua di termodinamika itu bahwa nggak apa-apa. Jadi di termodinamika itu ada dua istilah, ada istilah kalor, ada istilah kerja. Ya, dua-duanya bisa menyebabkan perpindahan energi. Kalau kalor disebabkan perbedaan suhu, misalkan teman-teman manasin, ya dari panas ke dingin, itulah kalor. Kalau kerja, aliran energi yang disebabkan bukan perbedaan suhu. Misalkan contohnya, teman-teman punya rice cooker, ya, ini colokin listrik. Nah, kalau sistemnya ini sistem ya, luar lingkungan, energi yang masuk dari lingkungan ke sistem itulah bukan energi panas, tapi energi listrik. Maka di sini adalah kerja yang masuk ke dalam sistem. Sama-sama manasin nasi, ya, teman manasin nasi pakai kompor. Kalau sistemnya ini lingkungan, ya,
Maka yang masuk dari lingkungan ke sistem adalah panas. Kalor. Berarti ini adalah Q masuk, ini adalah Q masuk. Ya. Jadi bedakan antara kalor dan kerja. Aliran energi cuma ada dua kalau di termodinamika. Kalau nggak kalor ya kerja. Kalau dia disebabkan perbedaan suhu seperti kasus ini dari panas ke dingin itu adalah kalor. Kalau disebabkan selain itu adalah kerja. Ya, kita kembali ke sini. Jadi maksimum kerja berarti bukan dia tidak melibatkan panas ya, yang bisa dilakukan oleh sistem. Dan biasanya kita memanfaatkan reaksi apapun itu memanfaatkan kerja yang dihasilkan. Ya. Dan umumnya kita biasa berusaha memaksimalkan kerja dan meminimalkan kalor. Ya, misalkan teman-teman punya, saya balik ke sini ya. Sini deh. Misalkan teman-teman punya reaksi pembakaran pada motor. Ya, ini mungkin teman-teman mesin lebih paham. Ya. Reaksi pembakaran itu kan dia menghasilkan kalor yang sangat besar ya. Tapi sebenarnya kita tidak memanfaatkan kalor itu. Yang kita manfaatkan adalah kerja yang dihasilkan dari pembakaran itu. Akibat ekspansi gas. Jadi justru semakin banyak kalor yang dihasilkan, maka kerjanya akan berkurang. Ya, itu penyebab kenapa sistem mesin bahan bakar ya itu efisiensinya tidak akan pernah 100%. Ya meskipun pertama dia melawan hukum kedua termodinamika, yang kedua selalu ada kalor yang dilepaskan. Mesin menjadi panas. Berarti kan ada kalor yang dilepaskan dan tidak semuanya kita ubah menjadi energi mekanik. Seperti itu. Oke, kembali ke sini. Jadi nah delta G itu adalah maksimum kerja yang bisa dihasilkan. Ya, maksimum. Karena tadi kita dibatasi oleh hukum kedua termodinamika. Bahwa tidak semua energi itu akan bisa diubah menjadi kalor 100%. Dan tidak bisa diubah menjadi kerja 100%. Gampangnya gitu. Nah, apa hubungan delta G dengan energi listrik? Nah, ternyata delta G standar itu akan sama dengan min N jumlah mol, jumlah elektron terlibat, F bilangan Faraday, dan E standar sel. Seperti itu. Ya. Delta G sama dengan min NF standar sel. Nah, ini yang menghubungkan nanti pembahasan elektrokimia dengan pembahasan termodinamika. Pembahasan elektrokimia dan pembahasan kesetimbangan. Karena delta G juga sama dengan delta H min T delta S. Nah, saya tulis di slide selanjutnya. Oke, sampai pertanyaan? Bahwa kita mendapatkan persamaan baru ya, yaitu delta G sama dengan min NFE. Dari sini kita bisa tebak. Kalau delta G-nya negatif, spontan, ini negatif, maka S-nya harus positif agar dia spontan. Ini sesuai dengan yang kita bahas tadi. Delta G negatif, ya, spontan, S-nya positif spontan. Kalau delta G-nya positif, nggak spontan, maka S-nya harus negatif. Biar ketemu negatif kita jadi positif. Oke, sampai pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nah ini ya tadi kita bahas delta G sama dengan min NFC. Kalau kondisi nggak standar ya delta G sama dengan min NFC tanpa tanda coret ya. Dan ini kita bisa menghubungkan dengan banyak hal. Misalkan kalau kita bahas yang yang kita udah bahas sebelumnya, S-cell yang ada di tabel itu adalah selalu pada kondisi standar. 1 molar, 1 atm, ya suhu kamar. Ya, S-cell. Nah, bagaimana kita bisa memperkirakan tegangan baterai pada kondisi yang nggak standar? Padahal nggak ada datanya. Nggak ada data di textbook ya terkait potensial misalkan litium pada kondisi 0,1 molar pada suhu kondisi 20 derajat Celcius itu nggak ada, selalu kondisi standar.
Dengan menggunakan persamaan ini, kita bisa memprediksi berapa potensial sel pada kondisi dia tidak standar. Kita ingat hubungan delta G sama dengan delta G standar ditambah RT ln Q. Ya, semoga nggak lupa lah, itu kan sebelum UTS ya. Nah, kita masukkan di sini min NFE sel nggak standar. Ini adalah min NFE standar sel ya, yang standar ditambah RT ln Q. Kita semua bagi dengan min NFE sel sama dengan ini coret ya. E standar sel dikurangi RT per NF ln Q. Ini nanti kita kenal sebagai persamaan Nernst. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi dari sini kita bisa expand ya, pembahasan tentang elektrokimia tidak berhenti hanya di penentuan potensial sel saat standar. Karena pada kenyataannya hampir semua sistem baterai yang kita pakai itu tidak pernah standar. Ya. Kenapa? Karena kita berusaha memaksimalkan kapasitas. Misalkan gini, kalau ini bisa diisi sampai 10 molar, ya, kenapa kita harus hanya mengisi 1 molar? Seperti itu. Misalkan kalau teman-teman punya air aki itu konsentrasinya yang di baterai mungkin sekitar 5 molar atau 2 molar. Kalau bisa 2 molar, kenapa dia harus 1 molar? Padahal ini lebih besar kapasitasnya. Lebih kecil hambatannya. Seperti itu. Atau nanti kalau pakai full cell, kalau tekanan gasnya bisa diperbesar sampai 10 atm untuk mendapatkan energi yang optimum, kenapa dia harus dibagi 1 atm? Atau ada kondisi misalkan dia nggak boleh 1 molar karena dia korosif, sehingga diturunkan harus misalkan cuma 0,05 molar. Dan sangat banyaklah pertimbangan teknikal yang menyebabkan baterai itu tidak standar. Ya, sangat banyak pertimbangan teknikal, maka kita perlu bisa menentukan potensial sel saat dia tidak standar. Ada beberapa baterai yang dipakai pada suhu tinggi. Misalkan nanti kalau teman-teman ada tertarik dengan kimia anorganik ya, ada beberapa baterai yang dia menggunakan solid oxide. Itu justru bekerjanya pada suhu ratusan derajat. Di suhu kamar dia nggak bekerja. Ada beberapa baterai dan itu penggunaannya beda-beda. Misalkan dia digunakan untuk tempat-tempat yang dia memang suhunya sangat tinggi gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, dari sini ya kita bisa mempertimbangkan kespontanan suatu reaksi ya dengan menggunakan potensial sel. Nah, misalkan ini. Misalkan teman-teman menambahkan CR dan AU ke dalam larutan yang mengandung AU13 dan CR13. Nah, ini ada 2 kemungkinan reaksi. Ya, ada 2 kemungkinan reaksi. Pertama adalah CR akan bereaksi dengan AU13 menghasilkan CR13 ditambah AU. Kemungkinan kedua adalah, ini kalau terjadi ya, AU bereaksi dengan CR13 menghasilkan AU13 dan CR. Yang nggak ada kemungkinan ini, CR ditambah CR3+ menghasilkan CR tambah CR3+. CR kan ini sama aja ya, coret-coret habis ya. Berarti reaksinya kemungkinan CR bereaksi dengan AU13 atau si AU bereaksi dengan CR13. Sampai sini pertanyaan dulu, kenapa ada 2 kemungkinan ini? Coba dilihat dulu sebentar. Ya. Oke, ada pertanyaan? Atau perlu saya ulangi kenapa ada 2 reaksi ini? Coba diulangi, Pak. Oke. Jadi kalau kita gini, kita punya sistem lah. Saya bikin sistemnya biar ini. Saya punya CR, ini AU, ini CR.
Terus ini AU, ya ini seharusnya dipisah jembatan garam ya, biar tempat energi listriknya, tapi nggak usah dia. AU 13 dan CR 13. Itu yang celupin ya ke dalam larutan. Jika dia ada reaksi kimia, maka ada dua kemungkinan. Pertama, CR akan bereaksi dengan AU13. CR mengalami oksidasi, AU13 mengalami reduksi. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, AU yang mengalami oksidasi. Karena AU yang mengalami oksidasi, maka CR13 yang mengalami reduksi. Ya, jadi ke sini ini oksidasi, ini adalah reduksi. Yang ini AU mengalami oksidasi, yang ini dia mengalami reduksi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke. Nah, sekarang manakah dari dua kemungkinan ini yang spontan terjadi? Atau jadi dua-duanya nggak spontan? Kita coba aja. Kita untuk melihat spontan sebenarnya kita harus menggunakan delta G. Ya kan? Kita udah bahas berulang-ulang, kespontanan diukur dari delta G. Tapi kita tahu bahwa ada hubungan antara delta G dengan E-cell. Delta G standar sama dengan min NF E-cell. Kalau delta G-nya negatif, maka E-cell-nya harus positif. Ya kan? Karena spontan itu delta G-nya negatif, agar dia spontan, kita cari E-cell yang positif. Karena kalau S-nya negatif, delta G-nya akan positif. Nah, kita coba di sini selalu S-cell sama dengan E katoda dikurangi E anoda. E katoda adalah zat yang mengalami reduksi. Di kasus ini adalah AU13 menjadi AU, yaitu adalah 1,5 ini. AU13 menjadi AU. Dikurangi E anoda. Anoda adalah CR menjadi CR13. Ya. Di sini meskipun reaksinya oksidasi, selalu kita cek data potensial reduksinya. Ini ya, potensial reduksinya. Kebalikan dari reaksi oksidasi. Nanti kita kurangi dengan minus 0,74. Jadi kalau kita selisihkan, dia menjadi 2,24 volt. Dan ini positif. Dia spontan. Ya, karena di sini kita udah bahas, kalau delta G-nya negatif, yaitu spontan, maka S-nya harus positif agar dia spontan. Oke, sampai sini pertanyaan? Oh, berarti itunya nggak dibalik ya, Pak, tandanya? Jangan dibalik tandanya. Jangan pernah ngebalik tanda. Ya, tetap makanya ini dikasih negatif itu sebenarnya pada akhirnya ngebalik tanda ya. Yang ngebalik ini sebenarnya kalau nanti ke teman-teman ketemu ya, karena kebetulan saya kan di sini departemen saya kan bukan departemen kimia ya. Jadi saya ketemu dengan jurusan yang secara bahasa itu adalah engineering minded ya, minded. Jadi dia memang dari sudut pandang engineering dia memang banyak pakai tanda plus, tapi di textbooknya mereka pakai tanda negatif. Jadi harus konsisten pada akhirnya. Mana yang teman-teman pakai untuk persamaan. Nggak bisa dicampur. Kalau dicampur nanti udah dibalik tandanya negatif lagi. Ya, jadi kalau dibalik dia harus positif. Kalau nggak dibalik dia harus negatif. Nah, di buku Brady yang kita pakai sebagai acuan, ya pembahasan biasanya, dia tidak ngebalik tanda. Dia tetap sebagai negatif. Sedangkan ini adalah data potensial reduksi, meskipun dia reaksinya di anoda. Ya, tapi nanti jangan kaget kalau ketemu yang dibalik ya tandanya. Tapi ini jadinya plus. Itu. Terutama kalau teman-teman yang di jurusan kimia ya, nanti ketemu dengan teman-teman yang di engineering. Ya. Yang bukan dari
UP atau dari ITB, mungkin UI, mungkin di tempat lain ya. Jadi mereka pakai textbook yang berbeda, mereka pakai tandanya berbeda, dibalik. Ya, tapi di kasus yang kita pakai, kita nggak balik. Terima kasih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, bagaimana kasus ini? Kedua, sama aja. SL selalu ya, E katoda dikurangi E anoda, selalu. Katodanya adalah sekarang katoda adalah reduksi, mana reduksi? Yaitu CR3+ menjadi CR, yaitu minus 0,74. Dikurangi E anoda, anodanya adalah yang mengalami oksidasi, AU13. Kita cari di sini, oh ini AU13, ini AU, yaitu adalah 1,5. Jadi minus 2,24. Karena tidak sempat ya, tidak spontan. Oke, jadi reaksi yang terjadi adalah reaksi yang pertama. Yang ini. Reaksi kedua nggak terjadi. Oke, sampai situ pertanyaan? Oke, ada latihan nggak salah. Ini panjang misalnya. Ini sama aja ya. Oke, sekarang coba kerjakan dulu ini. Ya, saya kasih waktu 2 menit ya. Coba dikerjakan. Mana reaksi yang spontan? Ya, mana reaksi yang spontan? Oke, saya ambil minum dulu sebentar. Kerjakan waktunya 2 menit ya. Oke, udah selesai Iren? Belum, Pak. Oke. Ada yang kurang belum mengerti? Oke, kita bahas bareng ya. Nanti teman-teman nanti bisa lihat rekaman juga. Jadi sama ya. Reaksinya ada 2 kemungkinan. Kalau kita bikin, kalau teman-teman bingung mulainya dari mana, coba dibikin aja sistemnya seperti ini. Sel galvani biasa. Berarti kita nggak tahu ini statusnya CO2+, ya kan? Berarti ini adalah AU13. Ini boleh aja teman-teman bikinnya satu wadah kayak gini ya. CO2+, AU2, ini sama aja. Ya, secara potensial sama aja, tapi secara aplikasi yang sebelah kanan nggak bisa digunakan untuk menghasilkan listrik. Ya, tapi secara reaksi tidak berbeda. Kemudian kita masukkan, ini adalah CO, ini adalah AU. Kalau di kasus ini berarti di sini ada CO, di sini ada AU. Terserah mau pakai yang kiri atau kanan. Biasanya jembatan garam ya. Terus ini ada listrik. Oke. Nah, reaksinya berarti bisa aja CO menjadi CO2+, AU13 menjadi AU. Ya, bisa aja reaksinya CO menjadi CO2+ ditambah AU13 menjadi AU. Yang ini mengalami reduksi oksidasi, yang ini mengalami reduksi. Ya. Atau satunya lagi, AU yang menjadi AU13 menjadi AU13, ya. Kemudian CO2+ yang menjadi CO. Ya, seperti itu. Jadi ada 2 kemungkinan. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa nggak ada CO menjadi CO2+, AU menjadi AU13 gitu? Kalau CO menjadi CO2+, reaksinya adalah oksidasi, AU menjadi AU13 juga oksidasi. Padahal kita tahu bahwa reaksi redoks itu harus ada yang mengalami oksidasi, harus ada yang mengalami reduksi. Maka nggak bisa kalau CO menjadi CO2+, secara bersamaan AU menjadi AU13 tanpa ada yang mengalami reduksi. Ya, jadi ini adalah oksidasi. Oksidasi, yang ini adalah reduksi. Selalu sepasang.
Nah, kalau kita lihat dari CO menjadi CO2+ itu 2 elektron terlibat, ya kan? Awalnya 0 menjadi +2. Tapi dari AU13 menjadi AU itu 3 elektron terlibat. Jadi dia nggak setara nih. Yang reaksi oksidasi melepas 2 elektron, yang reaksi reduksi membutuhkan 3 elektron. Maka ini harus kita kali 3, yang ini kita kali 2 biar dia setara. Ini bisa ganti warna ini nggak? Nah, bisa. Berarti ini akan menjadi 3, yang ini adalah 2, yang ini adalah 3, yang ini 2. Oke. Sampai sini pertanyaan? Nah, kalau yang berarti ini juga sama ya. Ini 3. Ini 2. AU-nya 2 kan ya. Yang ini 3, yang ini 2, yang ini 3. Biar sama elektronnya ya. Oke. Nah, sama kayak tadi, untuk menentukan mana yang terjadi, kita perlu menentukan potensial selnya. Jika potensial selnya dia lebih besar dari 0, maka dia spontan. Kalau dia sama dengan 0, maka dia tepat akan spontan atau equilibrium. Jika dia kurang dari 0, maka dia nggak spontan. Ya selalu plus, maka dia spontan. Dia negatif, dia tidak spontan. Ini 0, dia equilibrium. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kita coba yang sebelah kiri ya. SL sama dengan E katoda dikurangi E anoda. E katodanya adalah yang mengalami reduksi. Reduksi itu adalah AU13 menjadi AU, yaitu 1,5. Yang mengalami anoda adalah 0,28, yaitu adalah dari CO menjadi CO2+. Tapi karena selalu ya datanya adalah reduksi, maka kita tulis data di reduksi. Maka ini plus 1,78. Dia positif, maka dia spontan. Ini yang pilih. Kalau teman-teman hitung, dia akan dapatnya minus 1,78. Kalau dihitung ya, kebalikan dari ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, nah tadi ada satu yang penting di sini ya. Kita mengalihkan ini dengan koefisien dengan 3. Kita kali dengan 2 untuk menyetarakan elektron. Potensial sel tidak dipengaruhi oleh koefisiennya. Ya, jadi yang penting potensial sel tidak dipengaruhi oleh koefisien. Jadi jangan ketika dikali 3, potensialnya dikali 3 juga. Jadi potensial sel tidak dipengaruhi oleh koefisien. Itu poin penting. Ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, kan kalau di sini kita harus nebak dua-duanya ya. Jadi capek juga kan, misalnya kita harus ngitung yang ini, kita hitung yang ini. Nah, bisa nggak kita bikin pola? Kita cari polanya. Kalau kita lihat di sini, yang reaksi yang spontan adalah reaksi pertama yang kita bahas tadi, yang positif, SL-nya positif. Di sini di kasus ini yang bertindak sebagai katoda adalah AU13 menjadi AU. AU13 menjadi AU ini di katoda, ini di anoda. Yang spontan ya, saya tanda yang spontan. Di kasus ini yang bertindak sebagai katoda adalah sama AU13 ini bertindak anoda. Jadi kalau kita lihat yang bertindak sebagai katoda itu adalah yang potensial reduksinya lebih besar. Yang bertindak sebagai anoda itu yang potensial reduksinya lebih kecil. Karena lebih kecil maka dia dikurangi akan tidak mengurangi potensialnya secara signifikan. Bahkan kalau dia negatif dia jadi positif kan. Kalau ini besar maka ini akan semakin positif. Jadi teman-teman nggak usah nebak dua-duanya.
cukup, oh yang positif adalah ini, maka ini akan bertindak sebagai katoda. Oh ini negatif, dia lebih kecil, maka ini yang bertindak sebagai anoda. Dan ingat, reaksi anoda adalah reaksi oksidasi, maka ini jangan lupa dibalik di reaksinya, tapi jangan membalik potensialnya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini ya kesimpulan kita. Jadi untuk sel galvani, di katoda cari potensial reduksi yang paling besar, di anoda cari potensial reduksi yang paling kecil. Untuk menulis reaksinya, jangan lupa membalik reaksi ya di anoda, tapi jangan membalik potensialnya. Dan potensial sel tidak dipengaruhi oleh koefisien. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, habis ini kita akan banyak latihan ya. Ini latihan terakhir, habis itu teman-teman yang mengerjakan. Oke, di sini kita diminta menghitung delta G standar energi biologis ya dari reaksi redoks berikut. Diketahui potensial ini, baik diketahui potensial selnya, kalau enggak teman-teman harus nyari E katoda dikurangi E anoda. Yang bertindak sebagai anoda di sini adalah anoda itu oksidasi, Al menjadi Al3+. Yang reaksi di katoda adalah Au3+ menjadi Au ya. Nah, hubungan E standar dengan E sel kita udah bahas ya. Mungkin ada sebagian yang lupa karena belum review. Delta G sama dengan min N F E standar. Ya, berarti kalau kita tahu E sel, kita bisa tahu delta G. Nah, kita perlu tahu berapa elektron yang terlibat, min N. Kalau kita lihat di sini, Au3+ menjadi Au. Awalnya +3 menjadi 0. Berarti ada 3 elektron terlibat. Teman-teman bisa juga nyari dari Al. Al awalnya 0 menjadi 13. Jadi 3 elektron terlibat. Jadi min 3, F-nya 96500, SL-nya adalah 3,16. Nah, sekitar minus 915. Oh ya, satuan. Ini satuannya volt. Kalau teman lihat, ini satuannya adalah coulomb per mol. Ini mol. Ya. Coulomb dikali volt itu adalah joule. Ya, coulomb dengan volt joule, maka teman-teman akan mendapatkan minus 915.000 coulomb volt atau minus 915.000 joule per joule. Oke, joule lah. Ya, ini enggak per mol juga masalah. Joule. Biasanya kita udah bahas juga, biasanya delta G selalu dalam bentuk kilojoule. Atau mungkin teman-teman mendapatkan kilokalori, tapi dia ada bentuk kilo. Maka kita ubah menjadi kilo. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Coba di ini dulu, belajar sebentar. Kalau nggak ada. Oke, kita coba kerjakan soal ini. Ini udah dibahas tadi ya. Nah, ini aja. Kerjakan soal ini. Saya kasih potensial sel reduksi dari Mg. Saya tulis Mg2+ menjadi ditambah 2 elektron menghasilkan Mg. Eratnya adalah, kalau salah ini, min 2,37. 2 elektron ditambah Pb2+ menjadi Pb. Eratnya adalah min 0,13. Oke. Coba identifikasi mana dulu yang ini udah ada reaksinya ya, udah ada reaksinya. Coba tentukan potensial selnya.
Kemudian teman-teman tentukan delta G-nya. Ya, delta G sama dengan min NFP. Coba saya kasih waktu 5 menit ya, coba dikerjakan. E katoda dikurangi E anoda. Katodanya adalah yang mengalami reduksi, yaitu adalah Pb2 plus menjadi Pb itu adalah reduksi. Yang ini oksidasi, ya ini adalah anoda oksidasi. Jadi reduksi adalah Pb2 plus Pb minus 0,13 dikurangi minus 2,37, yaitu akan sama dengan plus 2,14 volt. Sehingga delta G-nya adalah min NFE cell. Min 2 dikali 96.500 dikali dengan 2,14 volt. Kalau kita lihat dia akan sekitar 2,24 ya, mirip-mirip lah ya. 4 minus 423. Ya, ini sekitar minus, mungkin depan lebih kecil ya kan. 420-an. 423 kilojoule per. Oke, sama saya pertanyaan. Mungkin dapatnya kan nggak nyampe 400 ya, mungkin 413 atau 400 karena kita pakai angkanya udah sama ya, 2,24 ya, sorry saya salah itu. Benar. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini ada kuis nih. Oke. Saya minta coba. Oh, nanti teman baca lah ini. Kita nggak punya data potensial selnya soalnya. Oke. Nah, kita bahas tentang aplikasi dari hubungan antara elektrokimia dan termodinamika. Ya. Ya, kita hubungan antara elektrokimia dan termodinamika. Kita dapat bahwa delta G sama dengan min NFE. Ya. Kita juga tahu bahwa delta G itu adalah min RT ln K. Jadi kita bisa gabungin nih. Min NFE sama dengan min RT ln K. Sehingga kita bisa tata E sel, ya minusnya hilang, sama dengan RT kali ln K dibagi NF. Jadi kita bisa mengetahui potensial sel untuk reaksi redoks jika kita tahu tetapan kesetimbangan. Atau kita tahu tetapan kesetimbangan, ini K ya, bukan KC, ini K. K itu bisa sama dengan KC, bisa sama dengan KP, bisa sama dengan K saja. Ya. Ingat, di K ini konsentrasi, kalau aqueous dia adalah dalam bentuk molar. Kalau dia gas, maka dia harus ATM, tekanan. Ya. K ln K akan sama dengan NFE sel per RT. Ya. Ya, NFE sel per RT. Jadi kita bisa tahu tetapan kesetimbangan dari potensial sel. Dan ini salah satu cara yang mudah untuk menentukan tetapan kesetimbangan dari potensial sel. Karena kita dengan mudah bisa mengukur potensial sel ya. Misalkan kita contoh paling gampang. Kalian belum pernah praktikum ya? Kalian udah ada praktikum online terkait asam basah dengan menggunakan pH meter, udah kan ya? Udah, Pak. Ya. Udah, Pak. Prinsip pH meter, prinsip kerjanya adalah dia mengukur potensial sebenarnya.
Jadi dia punya elektroda di dalamnya, ya. Kemudian dia ukur potensial. Potensial itu lebih mudah diukur kan, cukup bawa elektroda atau kanoda, terus voltmeter, dapat potensial kan ya. Tapi dia dari situ kita bisa menentukan dari situ kita bisa menentukan konsentrasi, bisa menentukan tetapan kesetimbangan. Itu jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman harus ngitung misalkan punya reaksi A ditambah B menjadi AB. Daripada kita tentukan reaksi konsentrasi B-nya berapa, B-nya berapa, A-nya berapa, itu lebih susah. Tapi kalau teman-teman menggunakan potensial, cukup celupin misalkan ya, tegangan elektroda di sistemnya, dapat potensial sel, oh kita bisa tahu berapa tetapan kesetimbangannya. Ya itu jauh lebih mudah. Makanya teknologi ini nanti berkembang ya, salah satunya adalah untuk teknik sensor. Ya. Misalkan kita ingin punya sensor kadar gula di dalam darah. Beberapa orang yang punya kelainan masalah metabolisme gula ya. Ya. Kalau yang masih belum parah kan dia cukup uji secara berkala. Tapi kalau yang udah cukup parah, biasanya ada sensor di tubuhnya dipasang ya ke implan gitu. Nanti dia akan kalau berlebih maka dia akan mengeluarkan sinyal bahwa kadar gula berlebih. Atau misalkan sensor yang dipasang di pipa untuk mengetahui berapa kadar besi di dalam air, untuk mengetahui kadar limbah di dalam pembuangan limbah segala macam. Itu bisa menggunakan sensor. Atau misalkan menghitung kadar pH di dalam sungai, secara otomatis itu juga menggunakan sensor. Atau misalkan untuk mengetahui kalau ada gas, berapa kandungan gas CO, berapa kandungan gas beracun ini di sistem pembuangan limbah gas dan seterusnya. Itu menggunakan sensor. Itu umumnya bekerja menggunakan prinsip ini. Ya, nanti lebih detailnya di persamaan Nernst ya, tapi prinsipnya adalah prinsip ini, menggabungkan persamaan kesetimbangan termodinamika dengan persamaan delta G dari elektrokimia. Yang diukur sebenarnya dari sensor itu adalah potensial sel. Dari potensial sel itu kita bisa menentukan tetapan kesetimbangan, nanti kita bisa menentukan konsentrasi. Ya. Makanya aplikasi dari elektrokimia itu sangat besar. Di bab kimia dasar ya, menurut saya yang salah satu aplikasi yang paling besar itu adalah elektrokimia. Nah, tadi saya sempat udah bahas di awal pertemuan elektrokimia ya, teknologi baterai yang jelas, ya, pengolahan logam, korosi, nah sekarang termasuk juga sensor. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, kembali ke sini, jadi ln K sama dengan min NFE dibagi RT atau E sel sama dengan RT ln K dibagi NF. Kita akan lebih sering ini soal aplikasi ya. Tapi ini juga bisa jadi ditanyakan di soal. Misalkan ini. Tentukan nilai KC, tetapan kesetimbangan ya. Dari reaksi redoks, kenapa ini sama dengan KC? Karena semuanya aqueous, nggak ada gas. Maka K sama dengan KC kan? Karena ini kan konsentrasi atau tekanan. Yang ini adalah konsentrasi semua. Ya, ini jika aqueous, ini jika gas. Nah, ini semuanya konsentrasi. Di kasus ini nggak ada gas. Maka K akan sama dengan KC. Nah, diketahui SL-nya adalah plus 0,9. Jadi kita kembali ke sini. SL RT per NF ln K atau ln K sama dengan NF SL per RT. Jadi ln K sama dengan NF SL per RT. Tinggal dimasukkan aja N-nya. Nah, sekarang N-nya. Untuk tahu N, kita coba ambil sampling mana yang mengalami redoks. Misalkan I min menjadi I. Ini awalnya min 1 menjadi 0. Tapi ada 6 di sini. Berarti min 6 menjadi 0 kan ya. 3 kali 0. Maka ini adalah dia berubah
6 elektron. Ya. Atau ini Br awalnya plus 5 menjadi min 1. Ini juga plus juga berubah 6 elektron. Berarti ln K sama dengan 6 dari sini ya. F-nya 96500. Angka tepatnya 96486 nggak usah, tapi ya nggak akan signifikan lah. Kali 0,9 dibagi dengan R. R-nya 8,314 ya. Ingat kalau kita menemukan persamaan ini R-nya selalu pakai 8,314. Ya, kemudian T-nya adalah, nah ini kan nggak diketahui, tapi karena ini standar, maka suhu kamar 298 Kelvin. Oke, tinggal dimasukkan angkanya. Dapat Kc-nya adalah 2,1 kali 10 pangkat 91. Oke, sama satu pertanyaan? Nah, beberapa kalkulator yang setahu saya itu memiliki limit ngitung. Maksimum adalah 9,99 kali 10 pangkat 99. Atau minus 0,000 ya. Enggak. Minus 9,9999 kali 10 pangkat min 99. 1,000 10 pangkat min 99. Jadi bisa jadi persamaan reduksi Kc dari persamaan reduksi sangat tinggi ya. Bisa sangat tinggi, bisa sangat kecil. Jadi bisa jadi kalau teman-teman ngitung, kalian nggak mendapatkan nilai yang bisa diselesaikan. Ini masih ln ya. Coba ini saya ada kelewat. Ini K-nya. Ln K-nya adalah di sini ln K-nya adalah mana ln K-nya? 210 ya. Ln K-nya 210. K-nya adalah ini. Jadi bisa jadi nanti kalau nggak salah di beberapa kalkulator akan muncul error nggak salah. Tapi ini tergantung jenis kalkulatornya. Beberapa kalkulator cuma sampai sini. Ada kalkulator yang lain dia bisa sampai 10 pangkat 999. Dia tergantung kalkulator. Jadi kalau nanti ngitung terus dapat seperti ini, itu bisa jadi dia di luar batas kemampuan kalkulator kalian. Jadi kalian kerjakan agak manual. Ya, atau tulis saja lebih besar dari angka ini. Ya. Ada kasus seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kenapa ini spontan? Karena SL-nya positif atau delta G-nya negatif. Dia ngitung delta G juga. K-nya sangat besar, kita bisa katakan dia almost 100% sempurna lah, K-nya sangat besar. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, kita akan masuk topik yang sangat penting ya di elektrokimia, yaitu adalah persamaan Nernst. Jadi ini yang menghubungkan antara potensial sel saat standar dengan potensial sel di kondisi apapun. Dan ini yang menjadi gerbang untuk penerapan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Karena tadi kondisi standar itu kondisi yang sangat jarang terjadi. Ya. Banyak hal teknikal yang membuat kita tidak standar, membuat itu tidak standar. Bisa mengoptimalkan potensial, meminimalkan dampak negatif, atau memang kondisinya nggak standar. Misalkan kita ingin tahu, kita bikin sensor kadar timbal di air. Kadar timbal di air itu ordinya mungkin ppm. Ya pasti nggak kan standar. Ya. Atau pH meter. pH meter kalau di standar, H+-nya harus 1 molar. 1 molar itu pH-nya 0. Sedangkan pH itu bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 14, dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara potensial sel saat tidak standar dengan standar itu adalah menggunakan persamaan Nernst. Ya. Ini
sebenarnya nggak perlu diturun. Kita sudah sempat bahas tadi ya, dari mana persamaan ini? Ini dari hubungan antara S cell dan delta G. Delta G sama dengan min NFE standar sel. Kalau delta G tanpa standar berarti min NFE sel, nggak ada standarnya. Dan hubungan antara kedua ini, delta G sama dengan delta G standar ditambah RT ln Q. Ya kan? Tinggal min NFE sel min NFE standar sel tambah RT ln Q. Jadilah persamaan ini. R adalah 8,314, 8 gas ideal. T adalah 298. T adalah suhu dimanapun suhu itu. Ya, dalam Kelvin. Ini 8,314 Joule per mol Kelvin. N adalah jumlah elektron yang terlibat. F adalah bilangan Faraday, 96.500. Q, kita udah berulang kali ketemu dengan Q. Q itu adalah seperti persamaan kesetimbangan, tapi tidak dalam kondisi setimbang atau dalam kondisi apapun. Jadi dalam kondisi real di sistem, itu adalah Q. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi ingat-ingat ya persamaannya. S cell sama dengan E standar sel men RT per NF dikali ln Q. Ya. Nah, yang kritikal biasanya adalah menentukan Q. Biasanya persamaan akan dikasih, di ujian akan dikasih. Ya, akan dikasih S cell sama dengan S standar min RT per NF ln Q. Nah, Q itu apa? Q itu simbolnya dia sama dengan K ya. Bukan KC, bukan KP, tapi K. Berarti Q juga bukan QC, bukan QP, tapi Q. Jadi kalau dia larutan, dia molar. Kalau dia gas, dia ATM, tekanan. Di kasus ini, Jn2+, ya kan, produk pangkat koefisien, dikali tekanan H2, dibagi H plus kuadrat. Sama, produk pangkat koefisien dibagi reaksi pangkat koefisien. Tapi, kalau molar dia konsentrasi seperti biasa, kalau gas dia tekanan. Jadi dia seperti menggabungkan KC dan KP dalam persamaan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi titik kritikal di Q itu adalah di persamaan adalah menentukan Q-nya. Nah, dari sini sebenarnya banyak. Jadi kalau kita bisa ini ada di buku ya biasanya, textbook ada. Ini kita bisa ukur secara eksperimen. Berarti yang diukur secara eksperimen tuh ini. Yang diukur real tuh ini, sel. Suhu kita tahu, ini kita tahu reaksinya. Kalau kita tahu konsentrasi tekanan H2, tahu pH, ya, kita bisa menentukan berapa kadar Zn di dalam larutan. Jika kita tahu potensial sel, kita tahu tekanan H2 misalkan, kita tahu pH. Nah, ini misalkan sensor bekerja seperti itu. Ya. Kita bisa menentukan konsentrasi salah satu reaksi atau reaktan atau produk jika kita tahu potensial selnya. Itu prinsip dari sensor. Nah, misalkan ini. Ya. Misalkan ini, coba dibaca sebentar. Jadi hitung potensial sel dari sel Galvani. Ya, Galvani yang menggunakan reaksi ini dengan konsentrasi Fe 3 plus 0,01, Fe 2 plus 0,25, CO2 plus adalah 0,05. Nah, sel Galvani kita mencari yang paling positif ya reaksinya. Maka kita cari di katoda, itu adalah katoda, itu kita akan cari
yang paling positif, yang paling besar potensi reduksinya. Di anoda kita akan cari yang paling kecil, negatif. Jadi, oh ini positif ya, maka ini di katoda, ini di anoda. Ya. Ya, ini di katoda, ini di anoda. Nah, kalau sekarang kita tinggal bikin reaksinya. Ya. Jadi ini reduksi katoda Fe3+ ditambah elektron, reduksi menjadi Fe2+, CO, reaksi di anoda reaksi oksidasi, kebalikannya berarti ya, CO menghasilkan CO2+ tambah 2 elektron, ini 1 elektron, ini 2 elektron, agar sama, maka ini dikali 2, jadi persama ini. Tapi ingat, potensial selnya tidak dikali koefisien, jadi yang dikali hanya elektronnya. Ini kita balik, tapi potensial selnya tidak dibalik. Berarti ini reaksinya. Kemudian kita tentukan dulu potensialnya. E sel sama dengan E katoda dikurangi E anoda. E katodanya adalah ini 0,77, anodanya adalah minus 0,28. Dapatnya adalah 1,05. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi ini adalah potensial sel standar. Yang diminta adalah potensial sel saat kondisi ini. Ya, kalau kondisi standar ini semuanya 1 molar. Sedangkan yang diminta adalah potensial sel saat kondisi ini. Nah, untuk mengetahui potensial sel saat di kondisi yang enggak standar, kita gunakan persamaan Nernst, yaitu E sel sama dengan E standar sel min RT per NF ln Q. Nah, Q-nya sekarang. S-nya udah kita bahas 1,05. Ya. Kemudian R-nya 8,314. Suhunya nggak dikasih tahu ya, kita anggap suhu kamar 298. Ini 96.500. N-nya adalah 2 elektron kan ya, maka N-nya adalah 2. Nah, sekarang tinggal Q-nya. Q adalah produk pangkat koefisien dibagi beraksi pangkat koefisien, yaitu adalah CO2+ dikali Fe2+ dikuadratkan dibagi Fe3+ dikuadratkan. CO-nya padatan, dia nggak masuk dalam persamaan kesetimbangan. Seperti itu. Tinggal kita masukkan konsentrasi CO adalah CO itu adalah 0,05 kali 0,25 dikuadratkan dibagi dengan 0,01. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Habis itu tinggal teman-teman selesaikan pesawat matematikanya. Ya, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Coba dilihat dulu. Kita masukkan 1,05. Ini adalah hasil kali dari sini. Ini adalah hasil ini, dapatlah ini. Nah, ini yang penting ya. Biasanya potensial sel itu hanya berbeda sedikit dari potensial sel standar. Jadi potensial sel yang tidak standar itu hanya berbeda sedikit dari potensial standar.
Lihat perbedaannya nggak jauh. Jadi kalau teman-teman mendapatkan potensial sel tidak standar jauh sekali dari persamaan potensial sel yang standar, maka ada kemungkinan salah perhitungan. Dan salah perhitungan yang paling sering terjadi adalah di ini, jumlah elektron terlibat, satuan dari R sama menyelesaikan ini. Itu yang sering terjadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Ini PR aja ya. Ini agak complicated. Nanti teman-teman PR kan bisa diskusiin. Saya nggak akan bahas di sini. Ya. Jadi bukan PR lain. Ini nanti kita bahas di ini PR aja lah ya. Ini PR. Ya, ini yang diminta ada, kalau saya baca ini adalah diminta adalah POH, itu pH. Ya. Jadi POH itu hubungannya sama konsentrasi OH-. Ya. Jadi di kasus ini teman-teman dikasih tahu potensial. Teman-teman bisa ngitung potensial standar dari sini. Ini adalah potensial enggak standar. Dari sini teman-teman bisa hitung berapa Q. Ya kan? E sel sama dengan E standar sel min RT PNNF dan Q. Dari Q teman-teman bisa menentukan kalau dikasih tahu O2, dikasih tahu Al3+, dikasih tahu H+, teman-teman bisa menentukan berapa konsentrasi OH-, ya. Seperti itu. Nanti coba jawabannya dalam 12,8. Nanti ini PR saja, ini PR. Nanti saya akan buatkan linknya di e-learning ya untuk teman-teman upload ya. Ini PR. Saya mau bahas tentang baterai sebelum akhir dari elektrokimia. Nanti ada pertanyaan dulu terkait ini. Ditebelin dulu kan titik-titik ya gambarnya belum tebel. Katanya tebelin dulu sampai berbentuk hewannya. Oke, ini jawabannya udah ada ya. Jawaban semua udah ada, tapi teman-teman kerjakan dengan cara sendiri. Jadi jangan menggunakan jawaban ini. Ini untuk memastikan jawaban kalian. Ya. Jadi jangan menggunakan cara di sini. Gunakan cara kalian untuk menjawabnya. Oke. Kita masih ada waktu sekitar 12 menit cukup untuk membahas tentang preview tentang baterai ya. Jadi teman-teman memiliki gambaran tentang apa sih penerapan dari elektrokimia. Oke. Nah, baterai itu dia merupakan sel galvani. Kita udah bahas tadi, sel galvani yang dia mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sehingga reaksi di baterai itu harus spontan. Ya, dengan kata lain, E selnya harus lebih besar dari 0, positif, dan delta G-nya harus negatif. Dan kenapa saya tulis E sel bukan E standar sel ya? Karena kondisi di baterai itu bukanlah kondisi standar. Jadi selalu merujuknya pada E sel bukan E standar sel. Tapi tetap kita butuh E standar sel untuk bisa menentukan E sel ya. Tegangan baterai itu biasanya tidak terlalu besar. Ya, misalkan baterai jam. Baterai jam itu kalau nggak salah dia menggunakan zinc MnO2. Itu sekitar 1,5 volt. Aki itu 2 volt. Ya, aki itu 2 volt. Akumulator sel timbal. Lithium ion itu sekitar 3,7 volt. Ya, tidak terlalu besar. Untuk mendapatkan tegangan yang besar, kita harus merangkai secara seri. Ya, misalkan untuk ini misalkan contohnya ini aki ya, 2 volt, 2 volt, 2 volt, dia 6 volt. Jadi kita ingat di fisika, kalau baterai dirangkai secara seri, maka tegangannya jumlah 2 volt, 2 volt, 2 volt, maka totalnya adalah 6 volt. Nah, teknik ini yang juga digunakan untuk membuat baterai untuk kendaraan. Jadi kan sekarang lagi hot ya mengenai mobil listrik,
motor listrik, dan seterusnya. Teknologinya sangat banyak, tapi teknologinya sangat kritikal. Ini adalah baterai. Karena baterai itu adalah komponen paling berat di dalam kendaraan listrik. Ya, salah satu ada baterai. Yang bikin berat kalau listrik itu baterai. Karena dia sebenarnya baterai cuma tegangannya kecil. Karena kecil, dia harus banyak. Ya, misalkan tadi mobil listrik butuh 24 volt. Ya, sebelum dia masuk ke sistem listrik, maka dia harus dirangkai. Kalau dia lithium ion, anggap aja 3 volt, maka dia harus dirangkai 8 buah. 8 buah agar menjadi 24 volt. Satu seri ini, satu grid ini, ya, itu arusnya kecil. Sedangkan untuk mobil butuh arus yang besar, maka dia harus diparelerkan dengan cara yang sama. Pareler, sehingga totalnya ada bisa jadi ratusan baterai kecil di dalam baterai kendaraan untuk mendapatkan tegangan yang diinginkan dan arus yang diinginkan. Ya, karena nggak mungkin kita pakai menggerakkan roda mobil menggunakan arus yang sama dengan arus yang kita pakai untuk menjalankan handphone kita. Ya, seperti itu. Dan yang masalahnya adalah ketika ini rusak, kalau diganti semuanya tentu akan mahal ya. Maka dibikin grid ini biar kalau rusak bisa diganti satu parsial gitu. Tapi saya kurang tahu lah mengenai pembagian grid ini. Ya, seperti itu. Nah, baterai memiliki banyak hal yang menjadi sifat ya, yang menjadi penerapannya dia. Bisa jadi baterai A cocok untuk penerapan tertentu, nggak cocok untuk penerapan yang lain. Baterai B cocok untuk penerapan tertentu, nggak cocok buat penerapan yang lain. Ya, ada namanya cell life. Cell life itu adalah seberapa baterai bisa menahan listrik dia ketika nggak digunakan. Ya, contoh paling gampang misalkan lithium ion itu termasuk baterai yang cell life-nya kecil. Berarti kalau teman-teman ngecas HP penuh baterainya, lepas, taruh, mungkin sebulan dia akan kosong lagi. Harus dicas lagi. Tapi baterai jam atau alkalin itu termasuk baterai yang cell life-nya sangat tinggi. Dia dibiarkan bertahun-tahun, tegangannya tidak berkurang jauh. Makanya orang kalau menjual baterai yang tidak bisa dicas itu biasanya cell life-nya tinggi. Baterai-baterai yang bisa dicas itu cell life-nya rendah, dia harus sering dicas. Ya, itu juga tergantung aplikasi. Kemudian penggunaan untuk penggunaan berat, misalkan kayak mobil, dia pasti butuh energi arus tinggi ya. Tapi untuk penggunaan yang kayak jam, dia butuh arus kecil. Bahkan kalau teman-teman menggunakan baterai alkalin untuk jam, itu bisa merusak jam ya, jam dinding. Karena dia butuh arus kecil. Sedangkan alkalin cukup gede. Nah, harus biasanya untuk jam dinding teman-teman harus menggunakan baterai karbon yang biasa. Dan kemudian energi density, spesifik energi, kita selalu ingin baterai itu seringan mungkin ya. Karena semakin berat maka dia butuh energi lebih besar untuk membawanya. Misalkan di mobil kita berusaha agar baterai seringan mungkin. Terus kemudian juga ada faktor lain misalkan keamanan. Contoh ya, lithium ya, lithium ion itu termasuk yang energi density-nya tinggi, spesifik energinya tinggi, rate-nya tinggi. Ya, karena dan ringan. Tapi dia tidak begitu aman. Kalau dia bocor, dia bisa kebakar. Makanya dulu ada banyak kasus zaman Samsung S7 ya, yang sempat di-ban masuk pesawat itu kan karena dia ada kasus baterainya meledak. Itu berarti ada masalah dengan sistem di listrikan baterainya dan dia kebakar. Dan kasus itu nggak terjadi di kasus baterai jam dinding ya. Jadi masing-masing baterai ada kelebihan kekurangan yang sesuai dengan aplikasinya. Ya. Dan juga harga. Baterai termasuk mahal sehingga lithium ion lebih mahal dibandingin zinc karbon ya. Tapi kelebihannya dia bisa dicas. Nah, baterai ada dua jenis, ada baterai yang bisa dicas namanya secondary cell,
ada baterai yang nggak bisa dicas. Ya, baterai yang nggak bisa dicas itu biasanya digunakan untuk penerapan yang cell life-nya tinggi. Digunakan kayak jam dinding, kita nggak butuh ngecas, yang penting dia bisa dipakai waktu cukup lama. Dengan baterai yang bisa dicas itu biasanya digunakan untuk cell life-nya rendah. Cell life itu berarti baterai itu kalau nggak dipakai dia akan turun tegangannya. Sama kalau teman-teman punya motor ya, lama nggak dipakai, di starter itu bisa jadi sering nggak nyala. Harus di kick manual kan kalau ada motor, karena akinya akan dingin, kemudian tegangannya udah drop. Ya, dia harus dipanasin atau dikasih listrik sebentar dari sistem mekanik biar dia jalan. Seperti itu. Ya. Oke, ini contohnya, ini lithium ion juga termasuk baterai yang bisa dicas. Kemudian baterai Tamiya, baterai nikel juga bisa dicas. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya masih 3 menit. Selesainya lah nanti kita. Maksudnya sehabisnya waktu, nanti teman-teman bisa baca. Ya, ini saya cuma ngasih overview aja ya. Alkalin, ya, itu merupakan pengembangan ya dari baterai dry cell, dari baterai zinc karbon, zinc MM2. Berarti ada 2 jenis baterai zinc, itu ada alkalin, ada baterai zinc biasa. Zinc biasa itu yang baterai ABC yang teman-teman lah. Kalau alkalin biasanya lebih mahal, lebih berat, ya, tapi arusnya lebih gede dan lebih lama. Nah, kalau alkalin, anodanya adalah serbuk dari zinc, sedangkan katodanya adalah MnO2-nya, dan dia menggunakan KOH sebagai elektrolit. Ya. Nah, MnO2 itu tidak bisa mengantarkan listrik. Ya, tidak bisa mengantarkan listrik. Makanya dia butuh elektroda inert untuk sebagai elektroda. Maka biasanya di sini akan dimasukkan batang grafit. Kita udah bahas ini. Kalau dia nggak bisa mengantarkan listrik, dia butuh elektroda pembantu, yaitu yang beda sebagai katoda, yaitu adalah grafit. Jadi katoda elektrodanya adalah grafit, ya, dengan MnO2 sebagai zat yang mengalami oksidasi reduksinya. Nah, kelebihannya dia lebih tahan lama, arusnya lebih tinggi, lebih murah dibandingin lithium ion, ya, tapi lebih mahal dibandingin baterai seng biasa. Tapi kelemahannya dia nggak bisa dicas. Ada baterai lagi namanya nikel kadmium. Ini dulu dipakai di baterai kamera, di baterai mobil-mobilan. Kalau teman-teman masih merasakan zaman Tamiya, ya, dia menggunakan kadmium sebagai anoda dan NiO2 sebagai katoda. Tapi ingat, ini logam bisa mengantarkan listrik, ini oksida nggak bisa mengantarkan listrik, maka dia biasa dikasih batang karbon juga sebagai elektroda. Ya. Karena dia butuh penghantar listrik ke dalam sistem baterainya. Kalau ini nggak perlu, yang bagian katoda dikasih batang karbon, grafit. Dan kelebihannya dia bisa dicas. Dia bisa dicas. Cuma dia punya kelemahannya ya. CD-nya itu beracun, kadmium itu beracun. Nanti buangnya harus di tempat tertentu. Nah, di Indonesia ini nggak bermasalah karena kita punya habit ngebuang itu sesuka kita. Ya. Dan itu bisa mencemar lingkungan. Dan cukup toksik. Seperti itu. Kalau di sini ya, kalau di tempat saya di sini, baterai itu nggak bisa dibuang sembarangan ya. Ada tempat-tempat khusus untuk pembuangan baterai. Karena untuk menghandle toxicity-nya, dan baterai itu banyak mengandung zat-zat yang mungkin bisa bermanfaat kalau dia didaur ulang. Seperti itu. Nah, selain itu dia punya kelemahan ya, nikel kadmium itu kalau zaman dulu itu baterai itu harus dicas, harus habis ketika dicas. Dan kedua, dia nggak boleh berhenti dicas kecuali udah penuh. Nah, itu mungkin teman-teman nggak ngerasain ya. Di zaman dulu itu, baterai itu kalau nggak habis nggak boleh dicas. Tapi kalau ngecas harus penuh baru boleh berhenti.
Karena namanya dulu ada di baterai namanya memory effect. Kalau baterai misalkan masih ada 20%, terus teman-teman cas sampai penuh, maka berikutnya dia kapasitas bukan lagi 20%, tapi 80%. Berarti dia anggap ini habis. Terus gitu. Itu namanya memory effect ya. Ini sekedar pengetahuan aja ya. Nggak akan ditanya ujian, tapi buat teman-teman bagian tertarik dengan dunia baterai biar punya gambaran lah. Maka kemudian muncul namanya baterai NiMH. Nikel, ini adalah metalik hidrogen. Hidrogen yang terasop dalam metal. Ya, dia mirip dengan ini. Yang beda adalah dia nggak pakai kadmium, tapi dia pakai metalik hidrogen. Ya. Kemudian ininya hampir sama, katodanya hampir sama dengan nikel, itu adalah nikel oxide. Ya, hampir sama. Dia lebih lama, lebih banyak isinya, tidak ada memory effect seperti tadi. Ya, tidak ada memory effect. Jadi dia bisa dipakai dicas kapanpun. Ini biasanya baterai-baterai Tamiya, jadi dia biasanya pakai ini. Atau teman-teman beli mobil-mobilan, terus ada baterainya, biasanya pakai ini. Ya. Dan tapi kelemahannya ini itu kalau bocor itu bisa terbakar. Karena metalik hidrogen itu reaktif, dia bisa terbakar. Nah, kemudian ada namanya baterai timbal yang kita pakai di motor. Ini mungkin sudah sangat familiar ya. Seperti ini 12 volt, satunya itulah 2 volt, berarti ini ada 6 sel. Seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dirangkai seri. Dia menggunakan timbal Pb sebagai anoda dan PbO2 sebagai katoda. Ya. Nah, PbO2 itu nggak bisa menghasilkan listrik, maka dia biasanya dikasih sebagian Pb di sini. Ya, biar bisa mengatakan listrik. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dia kelebihannya adalah dia bisa menghasilkan arus besar. Cocok untuk keperluan motor atau mobil, truk segala macam, dia bisa menghasilkan arus besar. Kelemahannya adalah dia kemampuan dicas ulangnya nggak terlalu besar. Jadi dia kalau setelah sering dipakai, dia akan namanya kalau di aki itu kita punya aki bocor ya, dia udah susah dicas. Ya, makanya dia biasanya lebih buat backup saja, backup sistem perapian di kendaraan. Ya, tapi masalahnya adalah Pb itu toksik, itu juga salah satu kendala. Ya, oke. Nah, terakhir adalah baterai ion. Ya, baterai lithium ion. Ini banyak kita pakai untuk handphone dan segala macam. Dia menggunakan lithium, ya, kompleks biasanya oxide, ya, dengan grafit. C6 itu grafit. Ini pembahasan agak sedikit di luar skup kimia dasar ya. Ya. Kemudian dia lebih besar energinya, lebih lama. Tapi konsekuensinya dia lebih mahal karena lithium lebih mahal dan tegangannya lebih tinggi. Ini tegangan sekitar 3,7 volt. Ini ya. Ini beberapa teknologi lithium ion saat ini. Ada yang mahal, ada yang murah, tergantung pada aplikasi, tergantung pada spesifikasinya juga. Nah, ini lagi hot sekarang ini full cell ya. Biasanya kalau kita punya baterai, kalau dia habis ya kita cas. Tapi kalau di full cell, energinya kita masukkan terus-terusan. Ya, energi kita masukkan terus-terusan. Jadi gas hidrogen kita masukkan, oksigen kita masukkan, sehingga selama ini terus dimasukkan bahan kimianya, maka baterai ini bisa menghasilkan listrik terus. Dia nggak perlu dicas ulang. Oke. Karena waktu udah habis ya, nanti saya akan sebelum masuk ke elektrolisis, saya akan memulai sedikit full cell ya, buat gambaran teman-teman nanti. Ya, ada pertanyaan sampai sini?